Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video ini saya akan membahas penyelesaian kasus PT Jaya Tama. Pertama, diawali dengan setup, kemudian melakukan transaksi, dan diakhiri dengan memorial atau penyesuaian. Mari kita lihat soalnya. Ini adalah identitas perusahaan dan usaha pokok. Nama perusahaannya PT Jaya Tama, alamatnya, kemudian telepon dan faksimil, kemudian email, dan ini keterangan lainnya. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah membuka aplikasi Mayobnya. Jika sudah terbuka, maka pilih create, kemudian next, isi nama perusahaannya, kemudian alamatnya, Jalan Ki Pejat, nomor teleponnya, nomor faksimilnya, kemudian emailnya. Kemudian setelah mengisi identitas perusahaan, kita klik next. Kemudian untuk current financial year, kita lihat di neraca awal. Neraca awalnya per 30 November 2021. Berarti transaksi terjadi masih pada tahun 2021. Last month-nya kita masukkan di akhir bulan pembukuan Desember. Conversion month-nya, karena ini akhir November, maka transaksi akan terjadi pada bulan Desember, atau dengan cara melihat salah satu dokumen transaksi. Nah, transaksinya pada bulan Desember, maka conversion month bulan Desember. Kemudian number of accounting period 12, kemudian next. Ini untuk konfirmasi, next. Kemudian I would like-nya pilih yang kedua, kemudian next. Kemudian pilih change untuk memilih direktori penyimpanan agar kita mudah menemukan file yang sudah kita buat. Kalau sudah menemukan direktori penyimpanan, maka klik save. Kemudian next. Pada kesempatan ini saya pilih setup asisten untuk mempermudah penyelesaian setup. Klik setup asisten, boleh dimaximize. Kemudian yang pertama setelah membuat database perusahaan adalah mengedit, membuat, dan menghapus akun, yaitu pada menu account. Kemudian next. Yang pertama adalah mengedit akun yang relevan dengan akun yang ada di soal, karena Mayob sudah menyediakan beberapa akun yang relevan atau mirip dengan yang ada di soal, yaitu check account, deposit, trade debtor, trade creditor, payroll, dan lainnya. Kita lihat dulu daftar akun yang ada di soal. Setelah kita melihat daftar akun yang ada di soal, maka kita bisa memutuskan akun apa yang harus diganti. Nah, ini adalah daftar akun yang ada di soal. Kita buka aplikasi Mayobnya. Nah, ada check account, itu relevan dengan cash in bank, maka kita ganti dengan cash in bank. Kemudian ada petty cash, relevan dengan undeposit. Ada account receivable, relevan dengan trade debtor.
Account payable relevan dengan trade creditor. Accrued expense dengan payroll. Retained earning, kita memiliki akun yang sama dengan yang ada di Mayob, maka kita cukup mengganti nomor akunnya saja. Begitu juga dengan current year earning. Current year earning diganti menjadi income summary. Historical balancing, karena Mayob sudah menyediakan akun penyeimbang ini. Selanjutnya ada wages and salaries. Ada other employer. Di sini saya ganti dengan uncollectible account. Kemudian jika ada akun yang tidak digunakan dan tidak terhubung atau tidak terlink dengan item lainnya, maka kita boleh menghapusnya. Contoh provision account. Investment account. Kemudian saya tempatkan electronic account di bawah petty cash biar tersusun rapi, karena ini sudah terhubung dan tidak bisa dihapus. Selanjutnya, karena akun sudah diedit dan sudah dihapus yang tidak digunakan, maka kita membuat akun baru. Kita klik new. Kita buat header dan detail yang belum ada di Mayob. Pertama, header asset untuk current asset. Kemudian cash in bank sudah ada. Untuk daftar akunnya ada di samping kanan. PTK sudah ada, account receivable sudah ada, kemudian kita buat akun baru untuk allowance. Boleh klik OK atau new. Dalam hal ini, untuk mengefektifkan waktu, saya klik new. Selanjutnya ada receivable. Selanjutnya, buatlah akun baru yang belum ada di aplikasi Mayob.
Selesai untuk pembuatan daftar akun. Untuk selanjutnya, klik OK, klik Next. Di sini kita mengisi saldo awal akun, yaitu per 30 November 2021 atau 1 Desember 2021. Untuk neraca saldo, saya tampilkan di sebelah kanan layar. Seperti biasa, dalam pengisian saldo ini yang memiliki akun kontrak, maka gunakan tanda min atau negatif. Jika sudah selesai, pastikan amount left to be allocated 0, berarti tidak ada selisih antara debit dan kredit. Pada soal kasus ini, akun kontranya adalah allowance, akumulasi, sales discount, sales return, dan purchase discount. Maka itu perlu menggunakan tanda min atau negatif. Untuk selanjutnya, kalau sudah 0 selisihnya, maka next, kemudian close. Selanjutnya adalah untuk setting pajak, yaitu di list tax code. Hapus semua kecuali GST dan NT. Klik kanan, delete. Edit untuk GST, double klik. Gunakan akun yang digunakan pada soal kasus, yaitu VAT. Panjangnya value added tax. Link akun for tax collected-nya VAT out. Sementara link account for tax paid-nya VAT in. Kalau sudah selesai, oke. Kemudian kita ke link account. Close dulu untuk ini, kemudian setup link account. Nah, untuk akun n-banking ini biasanya selama kita mengedit akun dengan benar, maka akan otomatis benar. Jadi cukup dengan cek saja. Kemudian oke. Kemudian kedua adalah link account untuk sales account. Hubungkanlah akun-akun yang ada di soal berdasarkan kata kunci, yaitu free, deposit, discount, dan late payment yang ada hubungannya dengan kode 4 dan 8. Jika ada, maka hubungkan. Jika tidak, maka tidak harus dihubungkan. Yang ada adalah sales discount ke sales discount. Karena sudah tidak ada lagi yang perlu dihubungkan, maka oke. Selanjutnya adalah untuk link account purchase. Di purchase juga adanya purchase discount. Maka cukup dengan menghubungkan purchase discount aja.
Tapi kalau ada hubungannya dengan freight di kode 5, 6, 9, baik itu freight, kemudian deposit, diskon, late payment, maka harus dihubungkan. Jika tidak, maka tidak harus dihubungkan. Kebetulan kasus PT Jayatama ini hanya satu untuk purchase-nya, maka klik OK. Selanjutnya, poin E, yaitu membuat daftar persediaan barang dagangan. Maka kita membuat inventory card, yaitu pada modul inventory. Kita close dulu untuk ini, kemudian pilih modul inventory, item list. Untuk daftar persediaan saya tampilkan di sebelah kanan. Untuk membuatnya new, kemudian masukkan kode dan namanya. I buy, I sell, I inventory this item dihubungkan karena ini barang dagangan. Cost of goods sold, sales of merchandise, dan merchandise inventory. Kemudian buying detail, standar cost, harga satuan, measure unit, tax code when bulk, VAT. Untuk selling detail, di measure-nya juga unit, tax code when sold, VAT. Lakukan langkah yang sama untuk membuat LJ2P new. Kalau sudah, oke. Kalau ada pop-up seperti ini ada untuk pengejaan, maka klik ignore all. Karena ini masih data untuk persediaan, maka kita pilih adjust inventory untuk mengisi saldo persediaan. Klik close. Kemudian adjust inventory. Tanggalnya 1 Desember 2021. Keterangannya saldo awal persediaan. Untuk LJ1P 45, harganya 4.062.500. Kemudian totalnya harus sama. Akunnya adalah persediaan, termasuk LJ2 juga. Jumlahnya 42 unit. Harganya 5.937.500. Akunnya sama. Kita Ctrl R untuk memastikan pekerjaan yang kita buat benar. Kalau sudah, oke, dan record. Selanjutnya klik cancel. Untuk berikutnya adalah poin F, membuat daftar piutang, termasuk saldo piutangnya. Kita ke Mayop, kemudian setup, isi setup asisten kembali. Untuk daftar saldo piutang termasuk kartu pelanggannya, kita membuat database di modul sales. Kemudian next, pilih item. Untuk layoutnya, kemudian next, income accountnya pilih sales of merchandise. Next, untuk tax code, VAT, freight-nya NT. Kemudian next. Untuk payment is due in a given, karena tidak semua transaksinya secara tunai. Untuk melihat termin ini, kita lihat di soal. Di soal yaitu 2/10 N/30. Maka kita masukkan 10, 32. Dan untuk late payment 1 berdasarkan soal di termin. Selanjutnya klik next. Ini sudah. Kemudian new. Untuk daftar customer saya tampilkan di sebelah kanan layar. Toko Armida.
Jalan Proklamasi, Jakarta Utara. Karena informasinya sudah cukup, cek selling detail. Karena tadi sudah disetting, maka otomatis tersetting. Kemudian klik new. Buat untuk toko yang kedua, toko lavender C02, Jalan Sutomo, Jakarta Selatan. Informasinya juga cukup sampai di sini. Selanjutnya, toko Marvello, kalau sudah, klik OK, klik next untuk mengisi saldo piutang. Klik add sale. Masukkan customer satu persatu. Pertama, toko Armida. Invoice-nya tidak ada informasi. Tanggalnya 29 bulan November 2021. Keterangannya saldo awal piutang. Jumlahnya 249.768.750. Tax code-nya NT. Kemudian record. Add sale lagi, lakukan hal yang sama untuk ketiga customer berikutnya. Jika sudah selesai pengisian saldo piutang customer, maka kita record dan pastikan ada pop-up congratulations. Artinya saldo yang diinput di neraca awal dengan saldo piutang sudah sama. Oke. Maka out of balance di sini 0. Kalau sudah, di close. Kemudian kita membuat daftar supplier, termasuk mengisi saldo utang atas supplier. Pilih modul purchase, next, layout item, next, expand account, cost of goods sold, next, freight tax code di NT dan tax code yang pertama VAT, next, kemudian in a given. Untuk menentukan termin ini, seperti tadi kita melihat dari daftar saldo utang, yaitu 3/15 N/45, 15, 45, kemudian 3, sesuai dengan termin yang ada di soal. Kemudian next, dan new untuk membuat daftar supplier atau pemasok. Kita isi namanya dengan PT Dirama S001, alamatnya Jalan Ki Hajar, Jakarta Pusat. Untuk keterangan lainnya sesuai soal sudah cukup. By detail, karena sudah setup di awal maka otomatis akan benar. Kemudian new untuk yang baru. Oke, selanjutnya mengisi saldo utang. Next.
and purchase. PT Dirama 15 Desember 21, saldo awal utang, kemudian saldonya 297.343.750, tax code-nya di NT. Lakukan hal yang sama untuk PT Andara. Pastikan saldo yang diinput sudah benar. Kalau sudah record, dan pastikan juga ada pop-up congratulations. Artinya saldo utang yang diinput di neraca awal dengan saldo utang yang diinput di kartu utang sudah sama. Oke. Dan out of balance amount 0. Kalau sudah, di close, kemudian close. Untuk mengawali transaksi, kita siapkan di command center. Baik, kita lanjut ke dokumen transaksi. Nah, dokumen transaksi yang pertama itu bukti kas keluar dan dibayarkannya kepada bagian gaji dan upah. Maka kita pilih modul banking, kemudian spend money. Jangan lupa tax inklusif untuk terbiasa tidak di checklist. Kemudian nomor ceknya 01 BKK. Tanggal 1 Desember 2021, amountnya 31.250.000. Jurnalnya debitnya accrued expense, kreditnya cash in bank. Kalau sudah, kita record. Dokumen kedua, bukti kas masuk dari Seni Andrea, itu sebagai pelunasan piutang karyawan. Nah, kalaupun pelunasan piutang itu tidak masuk ke sales, tapi ke banking, receive money. Kemudian tax inklusifnya biasakan untuk tidak di checklist juga. Nah, untuk payornya kita buat nama baru, new employee, dan last name-nya Andrea, first name-nya Seni. Oke saja. Input di sini Seni Andrea. ID dengan nomor bukti 01 BKM 2 Desember 21. Untuk memonya adalah pelunasan piutang karyawan. Kita input untuk sebelah kreditnya, yaitu other receivable. Maka ini adalah jurnalnya. Cash in bank di debit 1875 dan kredit other receivable. Record. Kita ke dokumen ketiga, yaitu untuk bukti kas keluar pembayaran utang kepada supplier. Kita will purchase pay bill. PT Andara 02 BKK 16.098.750. Ini otomatis karena ada termin. Pastikan amount applied-nya diklik dan OK, dan Ctrl R jika diperlukan. Nah, dapat diskon 9.776.250 karena berdasarkan termin yang di setup di awal. Kemudian record, print later. Dokumen keempat ada voucher kas kecil. Voucher kas kecil ke banking, spend money. Jangan lupa pay from account-nya ganti dengan petty cash. 01 BKK 5 Desember 21, amount-nya 1218750.
Boleh membuat card baru dengan nama toko serba ada, boleh dengan titik koma spasi toko serba ada, karena ini dibutuhkan untuk informasi nanti. Seperti ini jurnalnya. Kemudian perlengkapan toko serba ada, petty cash, kemudian di debitnya office supplies, record. Kita masuk ke dokumen kelima, yaitu faktur yang kopnya milik perusahaan sendiri. Itu otomatis adalah penjualan. Maka kita masuk ke modul sales, enter sales. Jangan lupa tax inklusif tidak di checklist. Ini customernya toko lavender. Kemudian invoice-nya 71/PJ pada tanggal 6 Desember 21. Nomor ordernya tidak ada. 20 untuk item barang LJ1P. Harganya Rp5.687.500. Begitu juga yang kedua di input untuk 18-nya. Nah, ini karena masih tagihan, maka balance due harus muncul dengan total tagihan, yaitu 289.712.500. Ini sudah sama, berarti boleh di Ctrl R untuk melihat jurnal. Boleh langsung di OK, kemudian record. Jangan lupa ignore all untuk menghindari pengejaan. Dokumen 6 ada bukti kas masuk. Ada bukti kas masuk, itu pelunasan dari toko Armida. Kita masuk ke sales, receipt payment. Kita pilih toko Armida. Jumlah yang diterimanya 244 juta. BKM tanggal 7 Desember 21. Pastikan amount applied nya diklik dan terisi otomatis sesuai dengan amount received. Kemudian kita record. Kita masuk ke dokumen 7. Dokumen 7 itu untuk nota kredit dari toko lavender ya. Berarti kita ke sales, kemudian enter sales, toko lavender pada invoice 71/PJ. Tanggal invoice-nya pada tanggal 6. Kemudian yang diaturnya 1 masing-masingnya dengan harga 5.687.500. Kemudian yang kedua untuk LJ2P juga sama, sehingga jumlahnya 15.400. Karena ini retur, item number di sini kita ganti dulu. I sell this itemnya dengan sales return, agar nanti jurnalnya sesuai dengan yang seharusnya. Kita coba Ctrl R dan 14 jutanya itu sales return, berarti sudah sesuai. Kalau sudah, kita record, kemudian langsung register saja. Return credit, apply to sell. ID-nya 01/NK pada tanggal 8 Desember 2021. Nah, ini yang diretur adalah yang tanggal 6, berarti yang baris kedua ini. Kita hapus dulu diskon-diskonnya ini. Amount applied diklik tepat pada baris kedua karena yang diretur yang kedua. Kalau sudah, di tab boleh, di enter boleh. Kemudian record, close.
Karena kita pertama tadi mengganti sales of merchandise dengan sales return, maka kita ganti kembali, karena untuk selanjutnya tidak terus menerus menggunakan sales return. Ke inventory, item list, kemudian ganti ini kembali menjadi normal. Oke, ignore, close. Kemudian untuk dokumen transaksi ke-8 itu ada pembelian kepada PT Andara, berarti pilih modul purchase, Anda purchase, jangan lupa. Kemudian Andara, tanggalnya 9 Desember 2021, invoice-nya. Oke, jumlahnya 24 untuk LJ1P, 4.065.000, kemudian 25 untuk LJ2P, 5.940.000. Nah, pastikan balance due-nya juga sama, 270.666.000, karena ini masih tagihan. Boleh di Ctrl R, kemudian kita record. Kalau ada would you like to change the tax code use, no saja. Dokumen transaksi 9, bukti kas keluar untuk pengeluaran kas tapi bukan pembayaran utang, berarti kita pilih banking, spend money, nomornya 03/BKK, tanggal 10 Desember 2021, 13.950.000. Pembayaran angsuran utang bank. Titik koma spasi Bank SMK. Sebenarnya Bank SMK ini boleh dibuat di card ID. Memang lebih bagus memang harus dibuat di card ID. Kalau saya lebih mengefektifkan waktu, buat saja di kelanjutan dari memo ini. Pokoknya berkurang 9 juta. Untuk bunganya masuk interest expense 4.940. Maka seperti inilah jurnalnya. Oke, record. Kemudian ada dokumen 10, itu voucher kas kecil. Kita masuk ke banking, kemudian spend money, pastikan PayPal account PT Gas 02 Desember. Scan C. Kemudian untuk keterangan di sini advertising expense, Ctrl R untuk memastikan record. Cancel untuk kembali. Kemudian bukti kas masuk itu sebagai pembayaran dari toko lavender. Kita masuk ke sales, kemudian receipt payment. Yang dibayarkan adalah yang tagihan 30 November, maka kita klik amount applied di baris yang pertama. Boleh Ctrl R, tidak mendapatkan diskon di sini karena sudah melebihi batas waktu termin ya. Kemudian record. Selanjutnya bukti kas masuk untuk dokumen 12, sama ini pembayaran dari customer. Kita ke sales, receipt payment, toko Marvelo.
kalau sudah record. Dokumen 13 kita menjual barang, berarti modul sales, enter sales. Toko Marvelo. Itemnya 14 untuk LJ1P. Tagihannya adalah 224.743.750. Kalau sudah yakin betul, kita record saja. Ignore all. Bukti kas keluar itu untuk pelunasan, berarti purchase payable. Kalau sudah yakin betul, Ctrl R dan sama, kita record. Masih bukti kas keluar, tapi untuk pembayaran PLN, PDAM dan Telkom. Kita ke banking, spend money, cek nomornya 05 3K, maunya 2625. Akunnya kita gunakan accrued expense karena ini pembayaran bulan sebelumnya. Record. Dokumen 16 ada faktur dari toko Dilama, berarti kita melakukan pembelian ya. Kemudian pilih modul purchase, enter purchase. Untuk date-nya tanggal 20 Desember 2021. Supplier invoice-nya 089 garis miring DR ya. Kemudian 24 untuk LJ1P. Price-nya beda ya dengan yang sudah sebelumnya, maka kita ganti. Balance due-nya 205, 314.450, merecord. Ignore all. No. Dokumen 17 yaitu memorial untuk penghapusan piutang 50% atas piutang toko Berlan. Berarti kita harus mencari dulu nih piutang toko Berlan berapa. Kita pilih ke report untuk mengecek kartu piutangnya, pilih menu sales, customer ledger, kemudian date from-nya kita ambil 1 tahun saja karena barangkali piutangnya itu bukan di bulan Desember ataupun November ya. Jadi date from-nya 1 garis miring Januari 2021, tuhnya 31 Desember 2021. Kemudian display. Nah, ini untuk toko Berlan dengan ID channel 04, tagihannya itu 15.400.000, tapi katanya dihapus 50%-nya. Berarti kita hitung dulu berapa yang harus dihapus. 15.400 kali 50%, berarti yang harus dihapuskan itu 7.700.000. Dan penghapusannya itu kita gunakan akun cadangan karena di keterangan yang sudah dicadangkan
seperti itu ya. Jadi ini penghapusan dengan menggunakan metode cadangan atau metode tidak langsung senilai Rp7.700.000. Kita close dulu. Nah, langkahnya adalah kita pilih modul sales, kemudian enter sales, pilih toko Berlan, kita ganti layoutnya dengan miscellaneous, voice nya BM 01-BM 50% piutang. Cukup deskripsinya dengan penghapusan 50% piutang, atau mau deskriptif lagi misalnya karena kebangkrutan, boleh. Toko Berlan. Kemudian akun yang digunakan, karena kita menggunakan metode cadangan maka allowance, karena di keterangan sudah disampaikan itu penghapusan piutang yang sudah dicadangkan, seperti itu. Pilih allowance, oke. Kemudian masukkan nominal, pakai min sebelum nominalnya, min Rp7.700.000. boleh dikontrol R. Nah, piutangnya berkurang 7.700.000, allowance-nya di debit berkurang juga 7.700.000. Berarti sudah betul jurnalnya. Kita record. All. Dokumen 18 ada nota debit kepada PT Jirama, itu berarti retur pembelian. Kita ke purchase, enter purchase, PT Jirama, tanggalnya 22 Desember. Untuk invoice-nya itu 01-ND. Indikator 2 itemnya untuk LC1P, price nya udah sama, begitu juga LJ2P 2, price sudah sama dan nominal balance due juga sudah sama, maka record. Kemudian kita pilih register untuk memutasinya, return and debit, ID-nya 01-ND 22 Desember 2021. Nah, diskon ini dihapuskan. Kemudian amount applied-nya diklik, enter, record. Kita ke dokumen 19, itu voucher kas kecil, banking, spend money, pay promo code-nya petty cash. Kebaikan lantai toko, titik koma, spasi, tuan, kos. Masuknya ke beban pemeliharaan, maintenance, record. Selanjutnya untuk dokumen 20, kita melakukan penjualan kepada toko Armida. Kita klik modul sales, enter sales. Invoice 73 PJ, tanggalnya 24 20 untuk LJ1P, 18 untuk LJ2P. Total tagihan sudah sama, 289.712.500. Kita record. Kemudian ada voucher kas kecil, kita pilih modul banking, spend money,
newspaper and tabloid expense. Record. Dokumen 22 itu ada pembelian kepada PT Andara, purchase, enter purchase ya, tanggal 26, square invoice nya 130, 10 untuk AJ1P, harganya 4.025.000, 16 untuk AJ2P. Karena ini masih faktur atau tagihan, maka balance due masih ada 148.555.000. Record. Dokumen 23 itu untuk voucher kas kecil, banking, spend money, kemudian perlengkapan toko lagi. Record. Dokumen 24 itu kas masuk dari toko lavender, berarti seller, receipt payment, toko lavender, amount applied diklik, dan ini tidak ada diskon karena sudah melebihi waktu di dalam termin. Boleh Ctrl F. Oke, record. Dokumen 25 itu pengisian kembali kas kecil, boleh di banking, spend money, cek nomornya 06 PKK. Record. Dokumen 26 itu pembayaran atas utang, purchase, pay bill. Yang dibayar adalah yang utang pada tanggal 9, jadi kita klik multiply-nya di baris pertama, kemudian record. Nah, itulah untuk transaksi pada PT Jaya Tama. Ada 26 transaksi yang harus dikerjakan di PT Jaya Tama. Untuk berikutnya adalah memorial. Memorial yang pertama adalah memorial untuk rekonsiliasi bank. Kita masuknya ke modul banking, kemudian reconcile account. Nah, bank statementnya 31 Desember 2021. Checklist semuanya. Kebetulan di sini tidak ada informasi saldo menurut rekening koran. Berarti ini untuk new statement balance-nya kita isi nanti terakhir. Kita isi penyesuaiannya dengan bank entry. Yang pertama adalah untuk komponen beban, yaitu bank service charge
60.700. Bank charge untuk kedua itu komponen pendapatan, berarti interest revenue. Nah, maka masuk ke sini sebagai penyesuaian yang baru kita lakukan barusan. Nah, untuk new statement balance, karena tidak ada saldo menurut rekening koran, maka kita sesuaikan saja. Kalau sudah out of balance-nya 0, tidak ada selisih dari catatan bank menurut bank dan catatan bank menurut perusahaan, maka kita klik reconcile, kemudian reconcile. Memorial kedua atau dokumen 28 ada penyesuaian perlengkapan dan cadangan kerugian piutang. Saya buat memorial dulu. Catat perlengkapan yang tercatat di neraca. Kita boleh gunakan account dan account list karena ini merupakan angka akumulasi dari transaksi sebelumnya juga. 3.743.750. Angka tercatat 3.743.750, sementara menurut penyesuaian yang tersisa adalah 1.300.000, maka harus disesuaikan itu sebesar 2.443.750. Sesuaikan. Untuk kedua ini ada cadangan 2%. Kita mencari saldo piutang berdasarkan neraca. Nah, kita boleh mencarinya di account list, itu sama saja karena ini merupakan akumulasi. Jumlahnya 522.156.250. Nah, ini adalah saldo piutang menurut neraca yang nanti akan kita gunakan sebagai perhitungan. Nah, cadangan yang tercatat adalah 731.500. Sementara menurut penyesuaian harusnya 2%-nya. Jadi 2%. Berarti harusnya 2%-nya yaitu 10.443.125. Nah, 10.443.125. Nah, karena cadangan di sini sebenarnya harusnya posisi di kredit nih. Karena kelompok harta di kredit harusnya ada tanda min atau negatif, tapi di sini plus ya. Berarti ini sudah kontra dengan akun allowance-nya. Maka kita jumlahkan saja. Berarti penyesuaiannya ada 11.174.625. Kita lakukan penyesuaian di account record journal entry. Nah, untuk general jurnalnya kita nomor bukti 03/PM. Keterangannya penyesuaian akhir periode.
supplies expand dulu di debit 243.750. Di supplies ini sebelah kredit. Nah, untuk kedua kita masukkan yang pencadangan. Oke, pencadangan 11.174. Akun kreditnya allowance. Nah, ini jurnalnya, debitnya yang pertama supply expand, kreditnya office supplies 2443750. Kemudian yang kedua uncollectible account debit, kreditnya allowance 11.174.625. Kita record. Nah, kita pastikan apakah jawaban yang disesuaikan sudah betul menunjukkan saldo yang sebenarnya atau belum. Kita cek di neraca atau akun list juga, itu sudah menunjukkan akun neraca. Akun list. Untuk yang pertama kita cek untuk office supplies. Nah, ini sudah menunjukkan saldo yang sebenarnya ya. Berarti sudah sesuai. Kita cek allowance juga sudah menunjukkan saldo yang sebenarnya 10.443.125. berarti sudah tepat jawabannya. Memorial ketiga ini ada penyusutan untuk aset tetap. Kita langsung saja karena sudah ada angkanya. Building 2 juta, equipment 350, dan vehicle 1.612.500. Kita masuk ke building dulu. Building. Kemudian kedua kita masuk ke equipment. Ketiga masuk ke penyesuaian vehicle. Kemudian kalau sudah sesuai, record. Dokumen 30 itu ada gaji yang akan dibayar pada bulan berikutnya. Code, journal entry masih. Dokumen 31 pembayaran dividen. Diberitahukan kepada pemegang saham bahwa perusahaan akan membagi dividen 2021 sebesar 37.500.000 dan dikurangi dengan pajak penghasilan 10%. Nah, dibagikannya baru akan ya, jadi masih utang. Jadi ke account, dividen itu 37.500. Kemudian untuk pajaknya Rp3.750.000.
kemudian dividen payable karena belum dibayar. Oke. Selanjutnya adalah untuk penutupan VAT in dan VAT out terhadap private VAT ya. Kita cek dulu VAT in VAT out nya. Nah, ini 54 774 850 54774 850 VAT ini. Kemudian VAT out nya kita selisihnya ke prepaid VAT. Hitung PPh perusahaan tahun 2021 dengan ketentuan PPh badan yang berlaku. Catat ke dalam income tax expense dan income tax payable. Oke, berarti di sini kita cari dulu labanya. Kita ke report, kemudian profit and loss Januari sampai Desember, kita display. Nah, ini yang jadi perhitungan. Tapi ada rekonsiliasi fiskal dulu. Kita hitung dulu. Fiskal. Laba usahanya. Ada dua koreksi yang terjadi di sini. Satu untuk uncollectible account, kedua untuk interest revenue, karena ini tidak diperhitungkan dalam fiskal. Positif. Nah, jadi ini laba fiskal, dan inilah yang menjadi perhitungan pajak nantinya. Nah, karena ini tahun 2021 soalnya, maka undang-undang digunakan ini, yaitu 22% kali PHKP, atau jika omset kurang dari 50M maka 11%. Berarti
pajaknya ya untuk yang kedua. Berarti kita buka penyesuaiannya, ikut jurnal entry untuk 07 BM. Yang pertama tadi ini kita pindahkan dulu untuk mempermudah. Oke, VAT out dipipihkan. Kemudian VAT in kita posisikan ke kredit 54774850. Sisanya kata penyesuaian itu ke prepaid VAT. Ini sisanya. Kedua, kita menjurnal untuk PPh badan, income tax expense 89990. Oke, kita bulatkan ini ya karena ada koma nih. Kemudian karena tidak langsung dibayar kalau perhitungan akhir bulan, maka kita kehutangkan dulu. Nah, kalau sudah kita record. Nah, selesailah kita untuk transaksi dan penyesuaian. Coba kita lihat profit yang baru. Ada pajaknya ya, perhitungan pajak di sini. Close. Sebelum ke pelaporan, biasanya ada hal yang dianggap sepele padahal itu penting, yaitu untuk level account. Kita ke modul account, kemudian account list. Nah, ini level accountnya rata ya antara header dengan detail. Sebenarnya ini tidak boleh sama atau tidak boleh seimbang, karena header ini akan mengakumulasi jumlah saldo-saldo di akun detailnya, sementara kalau sejajar seperti ini tidak akan mengakumulasi saldo-saldo akun detailnya, termasuk liability. Nah, kalau ini long term liability itu sudah sesuai karena mengakomodir saldo dari akun detailnya, yaitu bank loan. Nah, caranya adalah kita mulai dari aset, current asset. Kita klik down di sini. Nah, maka headernya akan mengakumulasi saldo akun di detailnya. Kemudian petty cash juga, electronic clearing account, account receivable, maka ini akan terus-menerus berubah sesuai dengan levelnya. Lakukan hal yang sama untuk akun-akun berikutnya. Langkah ini bisa dilakukan di awal pas setup atau jika lupa boleh di akhir seperti saya ini. Nah, kalau sudah sesuai berarti kita sudah siap untuk pembuatan laporan keuangan. Di close. Nah, sekian untuk penyelesaian kasus PT Jayatama dengan menggunakan aplikasi Mayop, mulai dari setup, transaksi, kemudian penyesuaian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat mencoba. Apabila ada kekeliruan, mohon beritahu kami. Terima kasih. Selamat mencoba.